Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selamat pagi anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama saya Pak Umam. Saya mewakili guru-guru yang mengajar di kelas 10 dari Mapel Sejarah Indonesia, kemudian PKN dan Kemuhammadiyaan. Jadi di semester yang baru ini ada perubahan pembelajaran. Jadi nanti 3 mapel tadi, yaitu Sejarah Indonesia, kemudian PKN, satu lagi adalah Kemuhammadiyaan, nanti akan dijadikan satu pembelajaran dengan satu materi saja gitu, agar lebih efektif dan lebih maksimal. Sebagai evaluasi di semester yang lalu, anak-anak banyak mengalami kesulitan ketika mata pelajaran yang diajarkan itu sangat banyak dengan tugas yang sangat banyak juga. Jadi di semester yang kedua ini 3 mapel tadi nanti akan dijadikan satu dengan tugas yang satu juga, sehingga lebih efektif dan lebih maksimal dalam anak-anak nanti mengerjakan ya. Baik, sebelum dilanjutkan, kita berdoa semoga Allah tetap memberikan kita kesehatan dan keselamatan, serta anak-anak diberikan semangat untuk tetap belajar di rumah ya. Baik. Nah, ketiga mapel itu nanti akan dijadikan satu dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Yang pertama adalah PKN. Nanti kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah menginterpretasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu untuk mapel PKN. Kemudian Sejarah Indonesia adalah menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Kemudian untuk mapel Kemuhammadiyaan, yaitu menganalisis ciri gerakan Muhammadiyah. Nah, dari ketiga kompetensi dasar itulah kemudian dijadikan satu materi yang akan dipelajari di semester genap ini. Materinya adalah perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia sebagai wawasan kebangsaan. Nah, itulah dari ketiga mapel itu dijadikan satu materi, yaitu perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia sebagai wawasan kebangsaan. Baik. Nah, kemudian tugas kalian dari ketiga mapel yang dijadikan satu ini nanti adalah kalian membuat clipping. Nah, clipping tentang peninggalan kebudayaan Islam yang ada di Indonesia yang saat ini masih bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalian nanti membuat clipping, kemudian mencari gambar berupa peninggalan-peninggalan kebudayaan Islam yang sekarang masih ada. Nah, kebudayaan Islam itu bisa dibagi menjadi 2 minimal, yaitu tentang yang pertama mungkin bangunan fisik, bisa berupa masjid, berupa makam mungkin, kemudian bangunan rumah yang ada ciri khas Islamnya. Kemudian bisa juga kebudayaan itu berupa aktivitas, misalkan aktivitas keagamaan, merayakan Maulid Nabi atau merayakan Tahun Baru Islam, atau aktivitas-aktivitas keagamaan lain yang kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang menjadi titik tekan di sini adalah bahwa aktivitas keagamaan Islam itu sangat beragam antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, kalian harus bisa menunjukkan perbedaan atau keragaman praktek kebudayaan Islam di Indonesia yang sekarang kita jumpai di masyarakat. Nah, kemudian kalian harus menyimpulkan dari keberagaman praktek keagamaan yang ada di Indonesia itu, bagaimana sikap kita menyikapi perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan wawasan kebangsaan. Jadi Indonesia ini sangat beragam, multi etnis, multi ras, suku bangsa, bahasa,
Bahkan dalam praktek keagamaan juga bermacam-macam. Dalam praktek keagamaan Islam juga bermacam-macam. Nah, jadi dengan praktek keagamaan yang bermacam-macam itu tadi, bermacam aliran itu tadi, bagaimana sikap kita sebagai seorang warga negara? Bagaimana sikap kita sebagai warga negara yang baik yang sudah belajar tentang wawasan kebangsaan atau wawasan Nusantara, gitu ya. Nah, tugasnya nanti dibikin dalam bentuk clipping, formatnya adalah pakai Microsoft Word ya. Jadi soft file saja, kemudian nanti silakan dikirimkan di e-learning Semamda di Moodle ya. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Jadi nanti kalau ada informasi, ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan disampaikan di e-learning Semamda di Moodle. Silakan berkomunikasi dengan guru mapel masing-masing ya. Baik, saya kira cukup mewakili dari guru-guru yang mengajar di kelas 10, yaitu mapel Sejarah Indonesia, kemudian PKN dan Kemuhammadiyaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.